Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran PAIB hari ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Ada yang tidak masuk hari ini? Sekarang siapa yang ketua kelas di sini? Siapa ketua kelas? Siapa namanya? Alhamdulillah. Yang jadi sekretaris siapa? Siapa sekretarisnya? Siapa namanya? Dengan amanah ya yang bertanggung jawab. Jangan ya belum masa diberhentikan kalian sudah mengajukan diri, sudah tidak sah. Ya sekarang itu mau bertanya, siapa yang salat subuh hari ini? Tunjuk tangan. Salat subuh, yang salat subuh. Ya, atau 2, 3, 4, 5. Yang lain? Ya. Kenapa? Ya. Oke. Ya, tapi untuk lain kali karena dosa sudah ditanggung masing-masing, kalian harus tapi ibu di sini memberikan apresiasi karena kalian sudah jujur. Ya, karena kita pembelajaran kita sekarang ya tentang perilaku amanah dan jujur. Ya, silakan di meja. Nggak apa-apa, nanti ini Bu ini. Ayo waspada virus corona. Corona telah ribuan korban. Ayo kawan silakan dicerna. Pentingkan jujur di kehidupan. Cakep. Itu gitu kan kalau pasang kan pakai cakep. Ya nggak terus? Mari bersama kita doakan virus corona segera musnah. Marilah kawan kita renungkan mengapa kita harus amanah. Lanjut. Social distancing apakah maksudnya? Jaga jarak agar virus jadi lenyap. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan tanggung jawab? Anak-anak, sekarang kita belajar tentang amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui apa itu sikap amanah, amanah terbagi berapa, terus contoh dari sikap amanah itu apa maksud dari jujur, ya tingkah laku yang kebiasaan kalian di rumah itu bagaimana, contoh dari sifat jujur, ya. Nah, sekarang ibu memakai metode flash market, ya. Di sini kalian berbentuk kelompok yang nantinya kalian akan bertukar informasi. Marketplace activity, di mana kalian nantinya menulis. Kelompok pertama menulis, ya. Ada yang nulis kelompok ini, ada yang begini, ada yang seperti ini. Nanti setelah ditulis semua, kalian bertukar informasi dengan yang ini di sini. Paham? Nanti ibu kasih lagi ajakan yang lain, paham? Amanah terbagi 3. Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah itu ya yang berhubungan dengan hubungan makdok, ya ibadah makdok, ya hubungan tentang takwa kepada Allah, tentunya sholat, ya sholat, zakat, puasa dan beramal itu amanah, karena setiap manusia sebelum lahir sudah
harus sholat. Bagaimanapun sholat itu adalah yang agak ya sekarang amanat kepada manusia, contohnya mengerjakan PR, tugas yang diberikan mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru, menjaga uang yang dititip oleh ayah atau ibu, tidak menceritakan rahasia yang diberikan oleh saudara. Dan yang paling sering nih, kalau kita dititipkan barang atau uang, ya, itu harus dijaga, jangan dijajanin duit temennya, kan dia nitip sama kamu, ya. Jangan berhutang juga, boleh kamu berhutang tapi kamu harus wajib membayar, karena hutang itu adalah sama amanah kepada manusia, sesama manusia. Paham sampai sini? Kalau kamu pinjam pulpen harus dibalikin nggak? Kalau pinjam pensil dibalikin nggak? Harus dibalikin loh. Dijaga, jangan dimasukin ke dalam. Itu namanya sudah lain lagi. Itu namanya yang mencuri. Paham? Ada yang mau bertanya tentang amanah kepada sesama manusia? Lanjut. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, kemudian dapat dikatakan jujur, mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya. Nah, jadi kalau jujur itu apa yang ada ya dikatakan, jangan kita mengada-ngada. Ya. Jujur tidak dikatakan kamu tidak curang atau mengikuti ada yang berlaku oleh sebab itu sifat jujur itu selalu diartikan Nabi Muhammad dan dapat gelar apa? Dapat gelar apa? Artinya apa? Oleh kakeknya, oleh pamannya, dia bersifat jujur dan menjaga amanah. Juga kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga perilaku, ya, agar sifat kita menjadi sifat yang disukai oleh orang lain. Kan kita punya sifat jujur, amanah, disukai nggak sama orang? Misalkan kita nggak maju diri jadi bendahara juga orang juga. Ya, siapa namanya? Apa namanya siapa? Oleh aja yang jadi bendahara misalnya. Ya. Atau orang siapa namanya? Januar aja yang jadi bendahara, bro. Ya, tanpa disuruh karena sudah berlaku, sudah dilihat. Misalkan Januar orangnya jujur dan amanah. Contoh mudah-mudahan berlaku seterus. Amin. Lanjut. Cara berlaku pada yang jujur merupakan titipan Tuhan. Cara berlaku jujur, kalian harus yakin amanah itu merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Waalaikumsalam. Jawab aja kalau kan bisa. Itu yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan apa? Titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memilikinya. Apa maksudnya? Pernah lihat tukang parkir? Pernah? Ya, dia jaga mobil motor orang.
yang dikatakan dilakukan manusia. Ya, jadi Allah Maha melihat, Maha mendengar. Makanya kamu, ya kalau kamu bersikap jujur, amanah, ya itu nanti kita akan dilihat oleh Allah. Yang melakukan perilaku jujur dan amanah mendapat pahala. Yang suka mencuri, ya yang tidak jujur, omongan tidak jujur, akan mendapatkan dosa. Dengerin. Apa arti jujur? Apa arti jujur? Amanah dan jujur. Lihat depan. Manfaatnya apa? Meningkatkan keimanan dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Contoh perbuatan jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Saat ujian tidak mencot, saat ujian tidak membantu teman berbuat curang, janji, mengisi informasi yang benar, saat media buku di perpustakaan. Kalau punya buku dipulangin lagi nggak? Pulangin lagi, nanti kamu kalau nggak dipulangin lagi nanti kamu berita. Ya, yang luar ada apa? Ada yang bertanyakan? Jangan ngobrol. Tidak menceritakan rahasia seseorang apabila kita diberi kepercayaan untuk menjaga rahasia. Kalau misalkan kita dikasih informasi ini, kamu jangan ngomongin lagi yang tadi saya itu tuh, saya dikasih tahu. Jadi itu namanya bocor. Ya, kalau misal bocor semuanya akan tahu. Kalau kita dikasih amanah, kamu doang yang tahu, jangan bilang kemana-mana ya. Berarti pembicaraan itu ya jangan disebarkan ke yang lain. Memelihara nikmat yang diberikan Tuhan, membelanjakan Tuhan yang diberikan orang tua sesuai kedudukannya. Tidak berbohong kepada orang tua saat meminta uang. Jujur, kalau kamu misalkan uang untuk bayar uang kas, jangan lebih dari misal uang kas 2.000, bayar uang kasnya 5.000 bu. Ibunya kasih, kaunya bayar uang kasnya cuma 2. Yang 3.000-nya itu kamu ambil, itu haram kamu makan. Paham nggak? Ya, jadi tidak kok. Apa adanya aja. Karena yang kita makan kalau yang jujur itu jadinya menjaga barang-barang teman yang sedang sholat, betul-betul melaksanakan sholat, tidak berkata iya apabila memang belum sholat. Kalian di bawah prestasi, tapi ya, dia jaga mobil, motor, apakah mobil dan motor orang diambil sama dia? Tidak kan? Dia menjaganya. Ya, berarti dia amanah nggak? Amanah. Yang melakukan perilaku jujur dan amanah mendapat pahala. Yang suka mencuri, ya yang tidak jujur, omongan tidak jujur, akan mendapatkan dosa. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Contoh perbuatan jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Saat ujian tidak mencot, saat ujian tidak membantu teman berbuat curang, janji, mengisi informasi yang benar, saat media buku di perpustakaan. Kalau punya buku dipulangin lagi nggak? Pulangin lagi, nanti kamu kalau nggak dipulangin lagi nanti kamu berita. Ya, yang luar ada apa? Ada yang bertanyakan? Jangan ngobrol. Tidak menceritakan rahasia seseorang apabila kita diberi kepercayaan untuk menjaga rahasia. Kalau misalkan kita dikasih informasi ini, kamu jangan ngomongin lagi yang tadi saya itu tuh, saya dikasih tahu. Jadi itu namanya bocor. Ya, kalau misal bocor semuanya akan tahu. Kalau kita dikasih amanah, kamu doang yang tahu, jangan bilang kemana-mana ya. Berarti pembicaraan itu ya jangan disebarkan ke yang lain.
Memelihara nikmat yang diberikan Tuhan, membelanjakan uang yang diberikan orang tua sesuai kebutuhannya. Tidak berbohong kepada orang tua saat meminta uang. Jujur, kalau kamu misalkan uang misalkan untuk bayar uang kas, jangan lebihkan misal uang kas 2.000, bayar uang kasnya 5.000 bu. Ibunya kasih, kaunya bayar uang kasnya cuma 2. Yang 3.000-nya itu kamu ambil, itu haram kamu makan. Paham nggak? Ya, jadi tidak kok. Apa adanya aja. Karena yang kita makan kalau yang minum itu jadinya menjaga barang-barang teman yang sedang sholat, betul-betul melaksanakan sholat, tidak berkata iya apabila memang belum sholat. Jadi seperti kalian dibawa apresiasi, tapi untuk besok kalian harus sholat. Ada yang mau bertanya silakan. Sebelum ibu yang bertanya sama kalian. Mau bertanya atau kamu yang bertanya atau ibu yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Wilo Fadila, izin bertanya. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat makdo. Apa arti makdo? Kalau ibadah makdo berhubungan dengan Allah. Kalau ibadah ghairul makdo berhubungan dengan manusia atau hubungan dengan alam sekitar. Bukan apa ibadah makdo berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita